Semua kutukan pasti punya asal. Sebelum semua kekacauan terjadi, sebelum kematian dan pembalasan dimulai, ada seorang gadis kecil, polos dan ceria, namanya Anna. Hanya ingin membantu ayahnya berjualan permen kapas. Tapi malam itu bukan pembeli yang datang, melainkan 4 anak nakal yang membawa mimpi buruk. Mereka tidak sekedar mengambil dagangan, menginjak harga dirinya, bahkan hampir merenggut nyawanya. Dibungkam, dihina, dan dipermalukan. Hanya karena anak kecil ingin menegakkan kebenarannya. Siapa sosok bertanduk mulai mengintainya sejak kecil. Saksikan asal mula kutukan ini hanya di Rinpro Cinema YouTube channel. Karena setiap hantu dulunya hanya manusia yang disakiti terlalu dalam. Malam itu, langit tampak tenang. Di atas lampu-lampu warna-warni pasar malam, di sudut keramaian terdapat sebuah rumah sederhana. Di sana terlihat seorang gadis kecil sedang merengek kepada seorang pria sederhana yang sedang menyiapkan dagangannya berupa gulali lembut berwarna merah muda. Sementara seorang wanita di sampingnya juga ikut membantu menyiapkan dagangan tersebut. Dialah Anna dan orang tuanya. Anna yang saat itu berusia 10 tahun, yang manja, polos, dan penuh kasih sayang, meminta kepada ayahnya agar memperbolehkannya untuk ikut jualan. Ayah, Anna mau ikut jualan. Boleh ya? Nada rengek manja terdengar lembut di antara deru kipas pemutar gulali. Sang ayah tersenyum, lemah namun hangat. Anna berlari ke ibunya dengan mata berbinar. Ibu, Anna boleh ikut ayah jualan kan? Ibunya lembut menatap wajah kecil itu. Tentu boleh sayang, tapi pakai jaket ya, biar nggak masuk angin. Dan jangan lupa parfum kesukaanmu, biar anak ibu selalu cantik dan wangi. Kemudian, ibunya memakaikan jaket dan menyemprotkan parfum kesukaan Anna. Lalu, berangkatlah mereka untuk berjualan permen kapas. Sementara, ibunya tetap menunggu di rumah. Anna ikut ayahnya berjualan malam itu. Mereka tertawa kecil, saling bertukar senyum di bawah cahaya lampu temaram. Namun, di balik senyum sang ayah ada sesuatu yang disembunyikan. Batu kecil yang ia tahan perlahan berubah menjadi parah. Suara batuk berat ayah Anna terdengar tiba-tiba, disusul dengan darah dari mulutnya yang menetes ke tanah. Ia berbalik, menyembunyikan wajahnya dari Anna. Nak, tunggu di sini ya. Ayah mau ke kamar mandi sebentar. Iya ayah, Anna di sini aja, nggak kemana-mana. Saut Anna. Saat sang ayah pergi, 4 anak remaja berumur belasan tahun lewat di depan dagangan Anna. Mereka lebih besar dan terlihat kasar. Melihat Anna sendirian,
Mereka langsung menghampiri mengambil gulali yang sudah terbungkus plastik dari meja dagangan tanpa izin. Mengunyahnya sambil tertawa. Kemudian berusaha pergi tanpa rasa bersalah. Melihat hal tersebut, Ana mencoba berteriak kepada mereka dengan berani. Kak, kakak belum bayar permennya, jangan pergi dulu. Hendrik, salah satu dari anak tersebut dan yang paling besar, mendengus dengan nada menghina. Halah, gulali nggak enak gini, masa harus bayar? Tawa tiga temannya pun pecah. Indra, Kunto, dan Sigit menertawakan Ana yang lebih kecil dari mereka. Dengan berani Ana mencoba menghampiri mereka. Tegas Ana. Pokoknya kakak semua harus bayar karena sudah dimakan. Tapi tawa mereka makin keras. Bahkan mereka juga mengecek wangi tubuh Ana. Hei anak kecil. Kecil-kecil udah genit aja ya? Pakai parfum segala, sok galak pula sama kita. Kemudian Hendrik mendekat. Nafasnya busuk. Matanya menatap tajam. Ia menyuruh dua temannya memegangi Ana. Lalu dengan sadis, ia jejalkan sisa permen kapas itu ke dalam mulut Ana. Nih, makan. Karena kamu makan dan kami yang habiskan, kamu aja yang bayar, kata Hendrik. Ana mencoba melawan dan berontak. Suaranya tercekik. Dua anak itu terlalu kuat. Ia terlalu kecil dan lemah. Melihat perlawanan Ana, dengan sikap kesal, Hendrik mengambil plastik pembungkus gulali dan ia pasangkan ke kepala Ana. Ana pun kesulitan bernafas. Terdengar teriakan Sigit yang merupakan salah satu dari keempat anak tersebut, tetapi tidak ikut memegangi Ana. Bukannya menyudahi, kali ini Hendrik malah tertawa. Kemudian dia menyobek sedikit bagian di depan wajah Ana. Tuh, udah bisa nafas kan? Celetuk Hendrik sembari pergi mengajak teman-teman yang lain untuk melepaskan Ana. Mereka pun meninggalkan Ana begitu saja. Di tengah gelap dan dinginnya malam, Ana terisak di balik plastik yang menempel di wajahnya. Suara nafasnya berat, diikuti dengan tangisan kecil yang bergema. Dengan sisa tenaga, ia berusaha melepaskan plastik itu dari kepalanya. Matanya merah, napasnya memburu. Kalian jahat. Kalian gak mau bayar dagangan ayah. Kalian nyakitin aku. Dan kalian mau bunuh aku. Suara Ana penuh amarah sambil menatap keempat anak tersebut yang menjauh. Tiba-tiba suasana berubah. Suara dentuman rendah seperti angin gaib bertiup. Saat plastik itu terlepas dari wajahnya, di samping Ana muncul sosok hitam bertanduk dengan senyum yang menyeringai lebar. Bayangan itu berdiri tepat di samping Ana. Suara Ana kecil dan pelan berubah menjadi suara dalam dan bergema. Kalau aku mati. Sambil berucap, seketika tubuh Ana kecil berubah. Kulitnya memucat, matanya kosong. Plastik yang tadi menutupi wajahnya kini membungkus seluruh tubuhnya. Berubah menjadi hantu Ana berumur 20 tahun. Kalian ikut aku mati. Malam itu, pasar malam masih berputar seperti biasa. Tapi di sudut tempat gulali dijual, tergeletak plastik yang basah oleh embun dan darah tipis di atas tanah.
menandakan sebuah dendam anak kecil yang dilindungi oleh sosok iblis Mammon. Setelah Doni dan teman-temannya, apakah Hendrik dan kawan-kawannya akan ikut dalam kutukan ini